Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini pembelajaran kita PAI dan Budi Pekerti kelas 6 akan membahas soal UAS atau TKM semester 1 tahun 2020 untuk bersiap menghadapi ujian pada tahun ini yang akan segera kalian lakukan. Ini dia soalnya ya, tahun 2020 ada 44 soal. Mari kita bahas. Satu, orang-orang kafir. Nah, ini tentang surah Al-Kafirun. Untuk mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun, lalu mereka bergantian menyembah Allah 1 tahun juga. Nah, ini ada kompromi itu ya. Kaum kafir mengajak Nabi Muhammad melakukan pertukaran Tuhan gitu ya. Ini adalah narasi dari yang sesuai dengan surat Al-Kafirun. 2. Surah Al-Kafirun terdapat pada nomor, nah ini yang mana? Ini ya, la a'budu ma ta'budun gitu ya. Nomor 3, ini yang di garis bawah, artinya adalah orang-orang kafir. 4. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Baik, nah ini ada ayat dan artinya. Ini juga kalian hafalkan artinya ya. Pasangan yang sesuai yaitu ini 1C. La a'budu ma ta'budun. Ini aku tidak menyembah. La artinya tidak. Kemudian 2A. 2. Qul artinya katakanlah. Ayyuhal kafirun orang kafir. Ya. Dan 3B. Lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu dan untukku agamaku. 6. La a'budu ma ta'budun. Yang mana? Ini C ya, bacaannya seperti ini. Perhatikan ayat lakum dinukum waliyadin. Ayat berapakah ini? Ayat yang ke-6 ayat atau ayat terakhir. 8. Dari pernyataan tersebut yang merupakan perilaku toleransi antar umat beragama. 1 dan 3. 1. Menghormati teman yang berbeda agama ya, meskipun beda agama kita tetap harus hormat. Terus yang ketiga membantu korban bencana alam meski berbeda agama ya. Yang nomor 2 dan 4 ini ya salah ya. 9 ini menjawab. Nah, ini menyusun potongan ayat ini kan tidak urut. Nah, ini diurutkan menjadi wala antum abiduna ma'bud di sini ya. Ya, kalau seperti ini ya tulis saja dengan Arab ya, karena ini ada Arabnya di sini. Tinggal nyontoh saja. 10. Tuliskan penjelasanmu mengapa surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Nah, ini tadi di ABCD sudah ada. Karena diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 11. Tuliskan ayat, ya ini Arabnya, ya tulis Arabnya. Yang sama bacaannya dalam surah Al-Kafirun. Ini wala antum abidu nama a'budu. Itu kan diulangi lagi. Ada 2 ini ya yang sama seperti ini. Ayat 3 dan 5 dari surah Al-Kafirun. Kemudian ini tentang Asmaul Husna. Gambar tersebut merupakan pengamalan Asmaul Husna. Yang manakah? Ini ya, As-Somad. As-Somad artinya kan maha dibutuhkan. Nah, kita sebagai orang yang mampu ini harus memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Gunung Merapi meletus ya dan seterusnya. Hal ini menunjukkan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Baqi. Yang lain rusak, tetapi Allah tidak akan rusak. Allah kekal. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah makhluk atau ciptaan Allah itu akan rusak, tidak akan kekal, bisa mati. Sementara Allah tidak. 14. Mendahulukan kepentingan umum. Nah, merupakan pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim, artinya mendahulukan. Ya. 15. Gunung berdiri tegak dan seterusnya. Narasi tersebut membuktikan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir. Ini ada kalimat di sini, tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaannya. Al-Muqtadir artinya maha
kuasa, maha berkuasa. 16. Kisah kehidupan dua sahabat tersebut merupakan makna Asmaul Husna. Nah, ini ada saling membutuhkan satu sama lain, itu tak? Bersaudara ya, saling menolong. Nah, ini As-Somad, maha dibutuhkan. Ini adalah narasi yang berkaitan meneladani As-Somad. 17. Pernyataan yang merupakan makna Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Yaitu 3. Alam semesta beserta isinya akan hancur kecuali Allah. Ini Allah kan kekal, tidak akan hancur. 18. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, ini yang merupakan makna Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Hanya Allah tempat bergantung dan menjadikan Allah sebagai tempat meminta utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kita maha dibutuhkan ya kita meminta kepada Allah. 19. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang merupakan makna Asmaul Husna Al-Muqaddim. Artinya mendahulukan. Yang mana? 4 ini ya Allah lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Ini Allah paling dulu. Tidak ada yang lebih dulu dari Allah. Maksudnya begitu. 20. Nah, ini menjawab As-Somad. Tuliskan 2 kegiatan sebagai penerapan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa hanya kepada Allah, ya. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan bisa yang lain juga bisa. Nah, ini ada tabel Asmaul Husna dan artinya. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Maha kuasa ada Asmaul Husnanya adalah Al-Muqtadir. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, maha kekal. Asmaul Husnanya Al-Baqi. Ya, nah ini dihafalkan 4 ini. Tuliskan nama Asmaul Husna yang terdapat dalam ayat di atas. Nah, ini ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini Al-Ahad. Dan Allahus Somad, As-Somad. As-Somad saja juga nggak apa-apa, ini tidak menyuruh kita menyebutkan 2, tapi 1 juga bisa jadinya. 23. Zakat. Nah, ini sekarang tentang zakat. Untuk membersihkan jiwa adalah pengertian dari zakat fitrah. Ya. Kalau zakat mal itu membersihkan harta. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta. Emas dan perak termasuk zakat harta kekayaan. Ya, ada harta binatang ternak, ada harta perniagaan atau barang dagangan, beda lagi. 25. Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri, harta benda yang dimilikinya dinamakan zakat mal. Nah, ini ya kebalikannya ini. 6. Zakat yang dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat tersebut dinamakan fitrah. Ya, wujudnya beras, bahan makanan pokok, 2,5 kg setiap orang. 27. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam, ya, masih lemah imannya, itu ya, maka disebut mu'alaf. 28. Yang merupakan syarat wajib zakat fitrah ditunjukkan nomor. Nah, syarat wajib orangnya harus bagaimana? Nomor 3 ini. Orang yang hidup pada hari raya Idul Fitri atau lahir sebelum Idul Fitri, artinya lahir bulan Ramadan, dia hidup pada bulan Ramadan, maka kena kewajiban membayar zakat. 29. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Kalau orang yang menunaikan zakat disebut muzaki. Ya. 30. Salah satu penerima zakat adalah amil, artinya panitia yang membagi menyalurkan zakat, itu ya, namanya amil. 31. Nah, ini menghitung zakat dalam sebuah keluarga. Ada Pak Samsul, istri, 2 anak, laki-laki, 2 anak perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 2 orang tuanya. 7, 8, nanti 8 orang. 2,5 kali 8 menjadi 20 kilogram. Nah, ini besok hitung seperti ini ya, kalau ada soal seperti ini. Teruskan 2 yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas. Nah, ini ada sebuah ayat dari surah At-Taubah yang menyebutkan golongan mustahiq zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara artinya orang yang fakir, wal masakin, miskin,
wal 'amilina 'alaiha dan amil. 33. Tuliskan 2 hikmah zakat yang dapat kamu simpulkan dari narasi di atas. Nah, ini dibaca saja. 1, membersihkan harta dan jiwa. Jadi harta kita jadi bersih, suci, jiwa kita juga suci. Kemudian yang kedua, membantu fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan. Kemudian materi berikutnya ini tentang sikap terpuji. Contoh penerapan perilaku jujur. Ini siapa? Nina ini ya, nomor 1. Menemukan uang, kemudian diserahkan kepada guru untuk diumumkan. Nanti ora dipek dhewe gitu ta. Diserahkan dulu kepada guru, nanti diumumkan. 35. Contoh perilaku sehari-hari yang meneladani sifat Rasulullah di atas adalah jika kita mempunyai saudara maka kita harus menyayangi dan menjaga. Kita tidak malah dibunuh ini ya. 36. Ini tentang Nabi Muhammad. Merupakan putra dari Abdullah, ayahnya meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya. Oh, ini harusnya setelah ibunya meninggal gitu ya. Yang bernama Abdul Muttalib. 37. Pada tahun itu lahirlah Nabi Muhammad SAW, tahun gajah, menceritakan penyerangan pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. 38. Perempuan yang menyusui Nabi Muhammad ya, selain ibunya sendiri yaitu Halimah Sa'diyah. 39. Dari pernyataan tersebut yang menyebabkan Rasulullah memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar yaitu ini ya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad kemudian bercerita gitu ya. Banyak orang yang mendustakannya, tapi Abu Bakar membenarkannya. As-Siddiq artinya yang membenarkan. 40. Umar bin Khattab. Dari cerita di atas, dalam diri beliau terdapat sifat terpuji yaitu berani karena benarnya, tidak merasa takut. Mempelopori dakwah secara terang-terangannya. Dia pemberani karena kebenaran. 41. Merupakan perilaku terpuji Utsman bin Affan. Nomor 2 ya. Memerintahkan untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, pada zaman beliau ini Al-Quran sudah dibukukan, itu jadi buku. Kalau yang nomor 1 ini kan Umar. Kalau nomor 3 ini yang menemani hijrah ini kan Abu Bakar. Yang nomor 4 ini memerangi Nabi palsu, ini juga Abu Bakar. 42. Tuliskan nama yang menggantikan tidur di tempat Rasulullah tidur ya. Saat beliau akan hijrah itu kan digantikan tempat tidurnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Nah, ini nomor 43. Tuliskan 4 nama Khulafaur Rasyidin, khalifah pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Ada 4 itu ya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 44. Tuliskan 2 keberhasilan Umar bin Khattab. Nah, ini 2 pasangan sebutkan. 3. 1. Menetapkan kalender Hijriyah ya, menjadi kalender umat Islam. Mendirikan Baitul Mal, semacam bank gitu ya, untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga, menata sistem administrasi pemerintahan ya, menunjuk para gubernur, menunjuk para hakim, dan juga memperluas wilayah Islam. Dan masih banyak lagi. Demikian pembahasan kita ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat agar kalian lebih mudah untuk mengerjakan soal besok. Pesan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.